Ya kita berharap tidak ada masalah. Kita berharap Pak Jokowi sehat-sehat saja. Tapi dari situasi atau dari apa yang ditunjukkan oleh Pratikno dan Pak Muhadjir yang nampak takut untuk berbicara soal kesehatan Pak Jokowi, itu justru semakin mengkhawatirkan, justru semakin meyakinkan saya bahwa kayaknya memang kondisi kesehatannya bukan kondisi yang biasa-biasa saja. Selamat malam semuanya. Setelah sebelumnya saya sempat mempertanyakan kenapa nggak ada orang yang mau menjenguk Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi ini ya punya banyak sekali anggota atau orang-orang yang pernah dia bantu dalam 10 tahun terakhir. Punya banyak pejabat yang sampai sekarang masih tetap menjadi pejabat. Tapi ketika Pak Jokowi sedang sakit, itu kok nggak ada yang jenguk gitu. Padahal kita saja nih kalau kita sakit ya teman-teman kita pasti datang jenguk. Nah ini nggak ada sama sekali. Termasuk orang-orang yang selama ini kayak Jokowi banget lah. Seperti misalkan Budi Ari, Budi Gunadi. Nggak ada tuh. Mereka nggak muncul di Solo dan nggak ada ucapan semoga lekas sembuh dan sebagainya. Bahwa kemudian kemarin dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-64 warga berdoa supaya Pak Jokowi segera sembuh, ya itu kan doa warga gitu. Mestinya kan orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi atau orang-orang yang sudah dibantu ini juga melakukan hal yang serupa. Tapi setelah saya sempat mempertanyakan, akhirnya kemarin akhirnya ada Pratikno dan Pak Muhadjir yang datang berkunjung ke Solo dan nampaknya keduanya ingin menjenguk Pak Jokowi atau ya bersilaturahmi dan melihat langsung kondisi kesehatan Pak Jokowi seperti apa. Meskipun itu tidak disampaikan secara terbuka gitu. Dan ketika Pak Pratikno datang ke Solo untuk menjenguk Pak Jokowi, itu agak unik karena setelah sejam bertemu dengan Pak Jokowi, Pratikno langsung keluar rumah dan nggak ada pernyataan apa-apa. Jadi ketika keluar dari rumah Pak Jokowi langsung naik mobil dan ya nggak sempat menyapa wartawan, nggak sempat menjawab pertanyaan apapun. Jadi tidak ada pernyataan sedikit pun dari Pak Pratikno. Sementara Pak Muhadjir juga datang ke rumah Pak Jokowi di waktu yang hampir bersamaan meskipun berbeda. Tapi setidaknya minimal Pak Muhadjir itu tidak langsung naik mobil. Jadi ketika keluar masih sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan meskipun ya jawabannya kurang pas atau kurang memuaskan atau bahkan mungkin juga bisa dibilang nggak nyambung gitu. Karena ketika Pak Muhadjir ditanya soal kondisi kesehatan Pak Jokowi, Pak Muhadjir malah cerita bahwa ya saya baru pulang haji katanya. Jadi ya mendoakan kesehatan beliau, panjang umur dan sebagainya. Ini bukan jawaban yang diharapkan. Ini bukan jawaban yang pas atas pertanyaan yang disampaikan oleh wartawan. Wartawan nanyanya kan bagaimana kondisi kesehatan Pak Jokowi dan Pak Muhadjir sebagai orang yang sudah ketemu dengan Pak Jokowi kan harusnya bisa menjelaskan ya setidaknya adalah penjelasan atau ya pernyataan Pak Jokowi yang bisa dikutip dari kondisi atau kesehatan Pak Jokowi yang terbaru sekarang. Tapi ya Pak Muhadjir tidak menyampaikan apa-apa dan jawaban yang disampaikan itu adalah jawaban yang kalau dalam ujian ya pasti salah itu. Itu pasti jawaban yang nggak ada nilainya gitu. Bahwa beliau katanya datang dalam rangka ulang tahun Pak Jokowi karena sudah pernah membantu selama 10 tahun, sudah pernah menjadi bawahannya. Ya oke, itu cukup bisa diterima karena memang Pak Jokowi baru ulang tahun beberapa hari yang lalu. Meskipun sebenarnya kita lebih berharap atau lebih menerima kalau alasan kedatangannya adalah untuk menjenguk Pak Jokowi yang sedang sakit gitu. Bukan karena hari ulang tahun ya, tapi ya sekalian mungkin ya. Tapi ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Muhadjir ini kayak tidak cukup pas gitu ya. Kenapa tidak beralasan
menjenguk karena Pak Jokowi sakit. Karena kan sebenarnya itu lebih baik gitu ya. Dalam Islam ya lebih dianjurkan seperti itu. Dan ya kalaupun misalkan pada akhirnya Pak Muhadjir tidak memilih untuk menjawab seperti itu, yaitu ya mungkin pilihannya masing-masing gitu ya. Mungkin ada semacam sebuah pesan, sebuah kabar kepada masyarakat, kepada publik bahwa ya mungkin keluarga Pak Jokowi tidak mau untuk diketahui sedang sakit. Mungkin pesan itu yang coba ingin disampaikan, meskipun sampai sekarang semua orang menanyakan dan bisa menyaksikan secara langsung bahwa Pak Jokowi memang tidak baik-baik saja gitu. Jadi ketika Pak Muhadjir dan Pratikno terutama yang sampai nggak bicara apa-apa, itu tidak menggunakan alasan bahwa dirinya itu menjenguk Pak Jokowi karena Pak Jokowi sakit dan beralasan karena ulang tahun, yaitu semakin menimbulkan tanda tanya, sebenarnya apa sih gitu ya. Apa masalahnya kalau misalkan Pak Jokowi sakit? Kan biasa saja gitu, namanya juga manusia. Kenapa itu tidak digunakan dan tidak disampaikan kepada wartawan gitu. Dan ya Pak Muhadjir ketika dia memberikan jawaban-jawaban juga ya masih muter-muter, masih membahas soal haji dan sebagainya yang sebenarnya ya nggak ada kaitannya gitu. Dan ya tapi ya syukur pada akhirnya adalah orang yang mau menjenguk Pak Jokowi, yaitu Pak Pratikno dan Pak Muhadjir. Dan saya melihat ada satu persamaan kenapa Pak Muhadjir dan Pak Pratikno ini ketika mendatangi rumah Pak Jokowi itu sama-sama tidak berani berbicara soal kondisi kesehatan Pak Jokowi. Kalau Pak Pratikno kan langsung keluar dan kemudian tidak memberikan pernyataan apapun. Kalau Pak Muhadjir ya masih takut, masih gak pede untuk bicara soal kondisi kesehatan Pak Jokowi. Ya meskipun ya kembali itu masih gak jelas dan tidak menjawab. Dan kalau Pratikno itu menggunakan jalur yang ekstrim, artian setelah dia keluar rumah langsung naik mobil tidak memberikan pernyataan apapun, ya Pak Muhadjir kurang lebih sama aja sebenarnya gitu, tapi dengan cara yang lebih halus, bahwa ya jawaban-jawabannya dibuat sengaja untuk tidak pas dan ya supaya kita ya tidak mengerti apa yang dia sampaikan, supaya kita tidak juga mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin sampai sekarang ditanyakan sama banyak orang gitu. Jadi persamaan keduanya sama-sama tidak berani bicara soal kondisi kesehatan Pak Jokowi. Nah, ini yang kemudian kembali menimbulkan tanda tanya. Kenapa? Kenapa untuk bicara soal kondisi kesehatan Pak Jokowi keduanya kayak takut, Pratikno takut, ya Muhadjir ragu-ragu dan juga takut, tidak berani memberikan jawaban yang seharusnya dia ketahui setelah dia bertemu dengan Pak Jokowi sekitar 1 jam. Dan ya ini ada faktor apa sebenarnya itu. Dan ya kondisi kesehatan seorang mantan presiden Indonesia semestinya itu mudah saja untuk diketahui. Semestinya ya setidaknya keluarganya atau dokter pribadinya itu bisa memberitahu terkait apa yang sedang dialami oleh mantan presiden kita. Tapi sampai sekarang semuanya bungkam, dan bahkan seorang Pratikno atau Pak Muhadjir yang sudah sangat terbiasa sekali menjadi pejabat dan menemui wartawan, menjawab pertanyaan-pertanyaan wartawan, tapi ketika menyangkut soal kesehatan Pak Jokowi semuanya nampak ketakutan dan kebingungan. Saya terus terang semakin khawatir dengan kondisi ini karena ya kita berharap tidak ada masalah. Kita berharap Pak Jokowi sehat-sehat saja. Tapi dari situasi atau dari apa yang ditunjukkan oleh Pratikno dan Pak Muhadjir yang nampak takut untuk berbicara soal kesehatan Pak Jokowi, itu justru semakin mengkhawatirkan. Justru semakin meyakinkan saya bahwa kayaknya memang
kondisi kesehatannya bukan kondisi yang biasa-biasa saja. Ini adalah kondisi yang cukup serius, tapi entah apa yang sedang disembunyikan sampai kemudian tidak ada perawatan intensif dan ya hanya dirawat di rumah saja. Ya terlepas dari apapun itu, kita sih berharap agar kondisi kesehatan ini segera membaik, tapi itu sangat sulit sekali untuk bisa dicapai kalau dari sisi klien, dari sisi pasien atau keluarga pasien itu sampai sekarang juga tidak ada yang terbuka, tidak ada yang berani jujur untuk berbicara atau bahkan mengakui kalau dirinya sedang sakit. Jadi buat Pak Pratikno dan Pak Muhadjir, ya kita ucapkan terima kasih sudah menjenguk, tapi kalau nanti ada menteri lain menyusul atau ikut menjenguk Pak Jokowi, semoga bisa memberikan jawaban yang lebih pas, lebih bisa menjawab dan lebih sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para wartawan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.